Ayo langsungin. Wajib itu. Wajib sarfuha ila man. Wajib sarfuha. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Muhammad bin Hashim Ba'dawi fi kitabih Sunnah Mutawwil. Yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakin wal 'arifin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil. Wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma al-Fatihata ila hadrati mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Susan li hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Tsumma al-Fatihata ila hadrati Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari wa ila hadrati masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa susan li hadrati Syekhuna Haji Khairafandi bin Adin Mas Abdullah wa ila hadrati Syekh Haji Abdul Hadi bin Haji Muhammad Zain wa ila hadrati Syekh Syafi bin Haji Abdul Hamid wa ila hadrati Syekh Syafi Hazami bin Haji Saleh Raidi wa ila hadrati Syekh Haji Muhsin Abidin bin Dajjal Kenyang Suganda bin Bapaki Haji Jabarin bin Haji Khairuman Azam bin Haji Muhammad Sambas wa ila hadrati Syekh Haji Abdul Fatah bin Yang Derajat wa ila hadrati Syekh Ustaz Zulaikha bin Lahu Ayah Sofia bin Daraji wa ila hadrati Syekh Haji Raiman bin Ahmad wa ila Syekh Haji Rajin bin Yung wa ila marhum Syekh Haji Husin bin Haji Raiman wa binal mahbub bin Haji Muhayyar bin Haji Nimil marhum Ibunda Haji Asrah bin Haji Usman wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nasallullahumma bi barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walin nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakati ba'dal ifrazi wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakin. Itu ya. Wa tajibu dan wajib apaan niyatu niat fi jami'i anwa'iz zakati pada seluruh berbagai macam jenis zakat ba'dal ifrazi setelah mengeluarkannya itu zakat. Wa yajibu sarfuha dan wajib mentasarrufkannya itu zakat ilaman kepada orang wujida yang ditemui
minal fuqara'i dari golongan orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang masakini orang miskin, wal amilina dan para pengelola zakat, wal amilina dan para pengelola alaiha atas itu zakat, wal muallafati dan orang-orang yang dilembutkan apa qulubuhum hati-hati mereka alias muallaf, wa fir riqabi dan juga pada budak hamba sahaya, wal gharimina dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa bani sabili dan musafir alias orang-orang yang lama di perjalanan, wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihim. Wah panjangan, tabarukan bareng-bareng baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakati ba'dal ifrazi wa yajibu sarfuha ila man wajada minal fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pengajian kita sekitar bahasan bab zakat di pertemuan yang keberapa nih? Sudah berapa kali pertemuan? Hampir 2 bulan ini masih sekitaran bab zakat. Dan alhamdulillah hari ini udah di bagian zakat yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Setelahnya masing-masing kita kenal berbagai macam jenis zakat. Terakhir kita kemarin mengetahui tentang beberapa hak-hak yang wajib kita zakati, dan pada sambungan asan selanjutnya yaitu tentang bagi orang yang berzakat ada kewajiban yang harus ditunaikan di samping zakatnya, yaitu berniat. Ya, ini kemarin belum sampai kebahas karena waktunya mepet banget kemarin. Jadi waktu kita memiliki atau tuntutan dari agama berzakat, maka ketika berzakatnya ini jangan sampai enggak berniat. Artinya niat ini menjadi bagian daripada rukun zakat, alias enggak sah zakatnya kalau enggak diniatin. Jadi kudu pakai niat, baik ketika menzakati diri sendiri atau menzakati orang-orang yang kita tanggung jawab nafkahnya. Jadi kalau seorang bapak mungkin punya anak atau istri, kalau orang bujangan udah punya usaha sendiri untuk dirinya aja, baik yang bujang baik yang orang tua kudu memahami niat masing-masingnya dari niat zakat. Wa tajibu an niyatu fi jami'an wa zakati. Bahkan wajib niat ini bukan hanya pada zakat fitrah saja. Ketika kita mengeluarkan zakat tambang, zakat emas, zakat perak atau perdagangan, ketika harus dikeluarkan, maka mengeluarkannya pun agar bernilai ibadah harus diniatkan. Harus diniatkan. Jadi jangan sampai mengeluarkan harta yang luar biasa banyaknya, akhirnya nggak bernilai, menggugurkan kewajiban. Bisa jadi sebatas hanya sodakoh yang hukum agama wajibkan, gara-gara nggak diniatkan malah statusnya jadi nggak gugurin kewajiban, malah jadi sunnah. Kewajibannya nggak ditunaikan malah gara-gara salah nggak berniat. Jadi wajib bukan hanya pada zakat fitrah, tapi pada berbagai macam jenis zakat.
Yang paling umum dulu, yang paling sering dan pasti kita lakukan setiap tahun, yaitu zakat fitrah, zakat fitri. Bagaimana niat zakat fitri? Walaupun saat ini nggak hafal, alhamdulillah sama panitia ini kita dituntun, alhamdulillah dibimbing. Tapi ketika kita memberikan langsung, siapa yang bimbing kalau bukan kita yang ngerti? Misalnya ada saudara kita yang susah, tetangga kita fakir miskin, ini kan nggak ada yang bimbing niatnya, nggak bisa main ngasih begitu-gitu aja, main anterin begitu aja. Kalau ngasih begitu aja ntar jadinya bukan zakat, jadinya sodako. Walaupun ngeluarin sekarung juga kalau nggak diniatin zakat nggak jadi gugur kewajiban, dianggapnya belum zakat jadinya. Tapi 3,5 liter sesuai dengan hukumnya, pakai aturannya, jadi bernilai zakat, gugur kewajibannya. Makanya jadi penting kita memahami niatnya. Bagaimana niat? Untuk diri sendiri, biasa yang tertulis itu dalam lembarannya ada, nanti ditulis papan tulis. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Nawaitu niat aku an ukhrija zakatal fitri, untuk mengeluarkan zakat fitri an nafsi, dari diriku, fardhal lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Ini untuk sendiri nih. Ketika waktu mengeluarkannya, maka dianggap di situ dituntut berniat waktu mengeluarkannya, bukan waktu membaginya, bukan. Emang beda waktu mengeluarkan sama waktu membagi, beda. Kalau mengeluarkan mah ketika kita di warung udah ngeliterin beli beras dan kita hitung tuh totalnya misalnya 7 liter untuk 2 orang suami istri. Waktu lagi ngeliterin kita beli nih, udah niat mau dikeluarin, di situ jadi. Belum kita anterin ke mustahiknya. Niat mengeluarkannya walaupun belum diberikan, di situ sudah dianggap cukup. Kalau seandainya niat memberikannya gimana waktu lagi memberikan? Nggak apa-apa, ketika waktu belum niat mengeluarkan mah antar aja pas lagi baginya baru nih niat. Tapi yang dianjurkan agama, ketika memang sudah niat mengeluarkan, di situ dianjurkan berniat. Contoh, kepala rumah tangga punya anak masih dalam tanggungan, anggap 5 orang semuanya masih dibiayain, makannya, sekolahnya, hidupnya. Otomatis tanggung jawab kepala rumah tangga, beli beras sekarung, kaliin tuh 3,5 liter, kali 7 orang, suami istri berdua tambah anak 5, literin semua, bikin 7 plastik, si A, si B, si Ucup, Mamat, Udin, Solehah, Rodumah, segala macam tuh ya, barisin. Bagaimana tuh cara niatnya? Pertama untuk dirinya sendiri, waktu lagi nandingin, lagi ngeliterin, ini udah jadi nih, pisahin. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Cukup nih. Nah ini yang 6, nggak usah atu-atu. Nggak usah atu-atu. Beda lagi dengan seperti tadi niat yang pertama. Kalau tadi mah an ukhrija zakatal fitri an nafsi, sekarang diganti ammay yalzimuni nafaqatuhum. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, niatku mengeluarkan zakat fitri aman dari orang-orang yalzimuni nafaqatuhum, yang mesti padaku nafkahnya. Istri kita yang wajib nafkahin, anak-anak kita juga yang wajib nafkahin. Syar'an fardhol lillahi ta'ala, syar'an alias aturan agama, fardu menurut Allah, fardhon karena hukumnya fardu, lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Kalau mau satu-satu silahkan, lebih cakep lagi. Kalau mau repotan mah, kalau nggak mau repot, simpel tuh berenam gabungin. Pegang di situ hati kita yang ngomong. Kalau bisa bahasa Sunda pakai bahasa Sunda, jadi. Yang nggak bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, jadi. Saya mah pengen bahasa Arabnya aja. Kalau apal silahkan. Nggak apal, bisanya bahasa Indonesianya silahkan.
Yang jadi ukuran sahnya hatinya. Jadi bari ngeliterin, hati ngomong tuh, niatku mengeluarkan zakat untuk diriku fardu lillahi ta'ala. Atau kalau seandainya jadi orang-orang kita tanggung jawab, niatku mengeluarkan zakat dari orang-orang yang wajib nafkahnya atas diriku fardhu lillahi ta'ala. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Udah hafal nih para rumah tangga mah. Buat anak-anak, buat istri. Insya Allah semuanya udah di luar kepala ya. Di luar kepala. Nah kalau udah ditandingin begitu tuh, terserah deh tuh. Kita mau suruh anak kita kek, kita mau suruh orang yang lewat, kebetulan pasti lewat rumah saudara kita, titip dah nih zakat, tolong anterin ke si anu. Jadi yang penting kita udah nih niat. Ketika kita memberikannya langsung kepada mustahik, nggak ada tuntutan ijab qabul, nggak ada. Jadi ketika kita memberikan, buat si penerima nggak ada akad yang dianjurkan wajib diucapkan, nggak ada. Saya terima zakatnya si anu dengan sebanyak sekian liter karena Allah Ta'ala, nggak mesti. Adapun yang wajib di sini adalah niat, bukan ijab qabul, bukan. Tapi niat. Apa bedanya ijab qabul? Kalau ijab qabul mah kudu ada qabul, ada yang terima. Kalau zakat fitrah mah adanya niat, nggak mesti ada ijab. Kalau memberikannya langsung kepada mustahik, ini wajib niat. Jadi sekali lagi, niatnya kalau untuk diri sendiri berbeda untuk orang-orang yang kita tanggung jawab. Kalau orang-orang yang kita tanggung jawab mau masing-masing, silahkan. Saya punya anak misalnya namanya Hasan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Hasan fardhu lillahi ta'ala. Niat saya zakat fitri untuk anak saya yang namanya Hasan, pisahin. Ntar lagi namanya lagi misalnya Muhammad, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad, pisahin lagi fardhu lillahi ta'ala. Kalau perempuan, an binti, anak wanita, anak perempuan, silahkan. Kalau mau di satu-satu. Kalau mau digabungin, jadi begitu juga boleh. Mana spidolnya? Ada spidolnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ini buat sendiri masing-masing. Niatku bahwasanya aku keluarkan zakat fitri an nafsi dari diriku fardhu lillahi ta'ala. Ini niat di rumah juga jadi, lagi di warung jadi. Waktu kita udah milik itu beras. Jangan beras belum dipegang udah niat, jangan. Udah punya pegang berasnya. Sekarang bagaimana buat orang-orang yang kita tanggung jawab, anak kita, istri kita gabungin, nggak satu-satu, boleh, tinggal ganti ujungnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, tambahin di sininya nih, man yalzimuni nafaqatuhum fardhu lillahi ta'ala. Kelihatan nggak begini? Nah,
niatku mengeluarkan zakat fitri aman dari orang-orang yalzimuni yang mesti padaku nafaqatuhum nafkah mereka fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Nih kita cukup niat ini di rumah, waktu kita lagi ngeliterin, waktu kita lagi beli di warung, udah cukup dengan niat ini. Masalah memberikannya silahkan bebas, bisa nyuruh anak kita, bisa nyuruh tetangga, nyuruh temen, nyuruh orang, silahkan. Karena nggak mesti disyaratkan qabul, nggak mesti, cukup dengan niat. Karena ini memberikannya langsung kepada mustahik. Gampang sekarang mah nggak usah kayak nulis, ada HP, cepret aja cepet. Terakhir ilmunya di HP, pasti tanya mau lupa aja lagi. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Niatku mengeluarkan zakat fitri dari diriku fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, nawaitu an ukhrija zakatal fitri amman yalzimuni nafaqatuhum fardhon lillahi ta'ala. Ini tuntutan agar sah zakat kita. Harta yang kita keluarkan walaupun sedikit luar biasa fadilahnya, menjadi penyempurna puasa kita, menjadi penyempurna tarawih kita, menjadi penyempurna baca Quran kita. Kalau kata dalam kitab Fathul Mu'in, zakat ini seolah-olah jadi penambal kalau seandainya ada kekurangan pada puasa, pada bangun malam, pada baca Quran. Kalau dalam sholat seolah-olah bagaikan sujud sahwi buat nambel. Yang tadinya kelupaan dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ini ya, 3 rakaat atau 4 rakaat ya, atau lupa kunut. Ini tadi saya nggak kunut, kelupaan nih. Nah itu tambelnya dengan sujud sahwi. Nah ketika bulan Ramadan banyak kealfaan, kelalaian. Nah dengan zakat inilah penambalnya. Jadi jangan sampai sia-sia tuh, walaupun 3,5 liter tapi luar biasa fadilahnya. Fi jami'an wa zakati ba'dal ifrozi, setelahnya mengeluarkan. Bagaimana kalau seandainya mengeluarkannya bukan ke mustahik tapi ke panitia zakat? Ke panitia zakat mustahik bukan? Bukan. Itu mah wakil bukan amil. Amil beda sama wakil. Kalau wakil nggak ada hak buat nerima zakat. Kalau siapa nih? Kalau wakil. Kalau amil ada bagian nyentar. Ya. Nah kalau wakil statusnya bukan ngambil dari harta zakat, dia mah kerja. Upahin ntar hariannya berapa, nungguin tuh. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam sampai pagi lagi. Bukan ngambil dari apa? Dari harta zakat, karena wakil ini bukan mustahik zakat. Kalau amil jelas mustahik zakat. Dibedain hati-hati. Ya. Nah kalau yang dikatakan amil, ntar kita pahami satu persatunya. Yang jelas ketika kita menitipkan bukan langsung ke mustahik, baru di situ ada bahasa ijab qabul. Wajib dah tuh kita menyerahkan, mempercayai kepada yang menerima wakil daripada zakat kita. Jadi zakat kita sah dan tidaknya itu tergantung si wakil. Belum sampai zakat kita kepada penerima, itu tergantung sah dan tidak zakat kita bagaimana pengelolaan si wakil. Kalau mustahik langsung udah jelas, putus sudah nggak melang lagi kita.
Tapi kalau ke wakil, selama belum sampai ke mustahik, belum kelar urusan zakat kita. Karena masih jadi wakil. Bener-bener tuh biar sampai. Nah, kalau sama wakil mah kudu ada ijab qabul. Siapa yang kita serahin, siapa yang nerimanya, amanah apa enggak, sanggup apa enggak, bisa apa enggak, itu baru ada tuntutan ijab qabul. Karena kenapa? Karena enggak langsung. Nah, ini perhatian ketika mengeluarkan zakat, jadi wajib niat. Kapan waktunya mengeluarkan zakat? Apakah malam takbiran? Apakah habis sholat Id? Apa sebelum Id? Di sini saya ambil keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 174. Kapan waktu yang bagus kita mengeluarkan zakat? Walhasilu, adapun kesimpulannya, anna lil fitrati khamsatu awqatin, khusus pada zakat fitrah ini mah ya, bukan zakat mal, bukan zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan tergantung kapan mulai dagangnya itu mah. Ini mah perihal waktu mengeluarkan zakat fitrah khusus. Walhasilu anna lil fitrati, bahwasanya untuk zakat fitrah khamsatu awqatin, ada 5 waktu. 5 waktu. Mana pertama? Waktu jawazin, 1 waktu jawaz. Jawaz itu boleh-boleh aja. Dilarang kagak, disuruh juga kagak, cuman waktu dikerjakan boleh. Yang kedua, wa waktu wujubin, waktu wajib, udah harus. Wa waktu fadilatin, yang ketiga waktu fadilah, waktu utama, waktu yang nilai luar biasa pahalanya. Wa waktu karohatin, dan waktu makruh, sah tetap sah, cuman kurang demen, kurang bagus. Wa waktu hurmatin, dan waktu haram. Jadi ada 5 waktu mengeluarkan zakat. 1 waktu boleh, 2 waktu wajib, 3 waktu fadilah yang utama, 4 waktu karohah, waktu yang makruh, yang 5 waktu hurmah, waktu yang haram. Mana yang boleh? Wa waktu jawazi awalus syahri, adapun waktunya yang boleh mengeluarkan zakat awalus syahri, awal bulan masuk Ramadan, menggrib tuh pengumuman di masjid, di mana? Di TVRI, di TV bahwa ntar malam taraweh itu udah masuk awal Ramadan. Malam itu mau ngeluarin zakat, udah boleh, silahkan aja. Itu awalus syahri. Atau besoknya puasa pertama, apalagi udah masuk jelas. Ini baru masuk awal bulan aja, maghrib itu udah masuk ganti tanggal, malamnya kita taraweh itu pertama, udah boleh mengeluarkan zakat. Cuman namanya waktunya waktu jawaz, boleh aja. Yang kedua, wa waktul wujub, waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Idza gharabatis syamsi, apabila telah terbenamnya matahari akhir daripada Ramadan, itu udah waktu wajib. Artinya Ramadan udah habis, mulai masuk waktu Syawal. Ramadan habis, mulai masuk waktu Syawal, malam takbiran. Ini waktu wajibnya nih. Kenapa dikatakan wajib? Karena orang tersebut udah dapat juz'ain, udah dapat 2 bagian awal Syawal dan juga akhir Ramadan. Itu wajib itu. Kalau seandainya sebelum masuk awal Syawal dia udah ngeluarin zakat, statusnya belum wajib. Kayak almarhum, saya punya orang tua, di hari ke-20 dia udah rapi hatam Quran, alhamdulillah 2 kali hatam. Dia pikir pengen buru-buruin, namanya zakat muajjalah, zakat yang disegerakan, nggak masalah.
salah satu amalan para sahabat, salah satunya putra Sayyidina Umar, Ibnu Umar, dia yaumaini aw salasata yaumin, dia 2 atau 3 hari sebelum hari raya udah biasa mengeluarkan zakat, padahal statusnya belum wajib, masih apa? Masih jawaz. Nah, seandainya misalnya udah dikeluarin zakat pada waktu Ramadan, belum sampai malam takbiran, nggak panjang umur, meninggal di bulan Ramadan, tuh harta yang tadi dikeluarkan statusnya zakat apa bukan? Bukan. Karena kenapa? Karena belum wajib. Tuh anaknya kalau mau nyari nggak apa-apa tuh. Kemarin bapak gue zakat sama siapa ya? Mau minta lagi nih. Karena statusnya belum wajib. Jadi uang dia keluarin juga boleh diminta lagi. Kalau nggak malu mah cari lagi. Karena statusnya belum wajib, baru jawaz. Kapan waktu wajib? Ketika memasuki awal Syawal, akhir daripada terbenamnya akhir Ramadan, itu waktu wajib. Udah wajib berzakat. Idza gharabatis syams, apabila telah terbenam matahari. Wa waktu fadilah, dan yang ketiga waktu yang utama. Ini waktu utama. Qoblal khuruji, sebelum keluar, ila sholati, menuju sholat Id. Jadi yang waktu utama berzakat, pagi kita udah rapi mandi habis sholat subuh, mau jalan ke masjid, cari tuh rumah mustahik zakat. Fakir atau miskin kita beri tenteng mau sembayang sholat Id tuh, anterin tuh berasnya sama amplopnya. Khawatir dia nggak bisa ngolah, dimakan berasnya doang ntar. Ini bakal beli gasnya, bakal beli minyaknya. Ini waktu fadilah, waktu yang utama. Cuman pertanyaannya, kalau mau ngamalin waktu fadilah, panitia masih pada buka apa kagak? Kalau mau ngamalin waktu fadilah, jangan ke masjid, langsung ke mustahik, cari langsung yang nanggapin. Kalau ke masjid namanya wakil, belum disalurin langsung, bisa rapi-rapi sholat Id baru diapainnya, disalurinnya, nggak masalah. Habis sembahyang Id juga baru diapainnya, sama panitia nih dianterin lagi berasnya, nggak masalah. Karena nggak ada larangan waktu pendistribusian. Yang ada larangan itu waktu mengeluarkan. Distribusinya entar bulan Muharram nggak apa-apa. Ngeluarin apanya nih? Membagi mendistribusikan harta zakatnya. Lihat tuh Basnas kalau lagi ngadain apaan, ngadain bonus apa-apaan tuh, itu kan harta zakat. Kagak di Ramadan bikinnya. Di momen-momen tertentu ngasih beasiswa buat orang belajar dari harta zakat, bantu yang banjir dari harta zakat. Emang Ramadan? Kagak. Cuman orang banyak yang ngeluarinnya pada waktu Ramadan. Jadi waktu mengeluarkannya jangan sampai keluar pada masuk waktu haram, ntar yang terakhir. Selama mengeluarkan ngambil waktu jawaz, waktu wujub, waktu fadilah, luar biasa, sah semuanya juga. Cuman yang bahaya ini masuk waktu ke haram. Jadi pendistribusiannya sih nggak masalah. Waktu fadilah qoblal khuruji ila sholati, sebelum dia menuju sholat. Yang keempat waktu karohah, waktu makruh. Kapan itu waktu makruh? Walaupun sah mengeluarkannya, tapi statusnya makruh. Nggak mesti dikodok, nggak mesti. Dianggap cukup. Idza akharaha an sholatil idi, apabila dia menundanya sampai bubarnya sholat Id. Jadi waktu berdirinya sholat Id dia belum menunaikan zakat, nyari orang miskin fakir susah, akhirnya nggak keburu apa? Nggak keburu zakat. Dia zakat pulang sembahyang Idnya hari dah baru. Kalau seandainya saya paksain nyari mustahik zakat nih, resikonya nggak sholat Id saya nih. Tapi belum zakat nih, gimana nih? Udah sholat dulu dah. Sholat, rapi sholat, baru nenteng apa? Berasnya, cari itu mustahik zakatnya. Cuman seandainya dilakukan seperti demikian, namanya waktunya waktu makruh. Sah itu tapinya? Sah. Ada kategori nggak jadi makruh ketika mengeluarkannya menunda sampai selesainya sholat Id.
Bisa saya keluarkan sebelum sholat id, cuma mustahiknya kagak ada. Orangnya keburu jalan ke masjid, orangnya keburu kagak ada, ngetok-ngetok rumahnya berkali-kali kagak ada. Atau sudah punya kebiasaan, orangnya lagi di kampung, datang-datang nyampe rumah ini, nyampe lingkungan kita, saudara kita nih, entar sebelum waktu maghrib, masih tanggal 1 Syawal. Karena ngambil fadilah abdolnya sodakoh zakat ini kepada kerabat, kepada saudara, saya dibanding ngasih orang lain mendingan ngasih saudara aja dah. Cuman datangnya entar bubar id. Bubar id. Ini kalau ada alasan seperti ini, illa li udhrin min intizari qaribin, kecuali karena uzur min intizari qaribin, karena menunggu kerabat. Yang tadinya makruh jadi nggak makruh. Karena kenapa? Lebih utama mendahulukan sedekah kepada kerabat dibanding ngasih orang lain. Iya sih, dapat waktu apa? Waktu fadilah, cuman saudara gue ntar susah ini. Tetangga saya susah ini ntarnya. Mendingan biarin, nggak apa-apa. Yang awalnya makruh kalau nggak ada alasan, tapi kalau ada alasan karena menunggu datangnya saudara atau si mustahik ini, jadi tidak makruh. Atau bukan saudara, cuman ahwaja, lebih butuh banget. Hajatun, satu kebutuhan, ahwajun, lebih membutuhkan. Karena diperhatiin rumahnya dari mana-mana nggak ada yang nyampe ke dia nih, nggak ada yang ngasih zakat ke dia nih. Karena kenapa? Mohon maaf, orang malu nganterin zakat ke rumah dia. Potongan rumahnya gede, ya enggak? Tapi di rumahnya nggak ada siapa-siapa, diri-diri, cuman potongannya doang kelihatan kayak orang kaya. Nah kita yang tahu nih, kayaknya dia nggak ada yang nopang rezekinya nih, kayaknya lebih butuh nih. Seandainya kita keluarkan sebelum sholat id, tapi dia resikonya nggak bakal dapat apa-apa dari orang lain, malah jadi madarat, nggak masalah, kita ulur habis sholat id. Karena apa? Karena dia ini lebih butuh. Nih, jadi tadinya makruh menjadi tidak makruh. Yang terakhir, waktu hurmah, yaitu waktu haram. Idza akharaha an yaumil idi bila udrin. Idza akharaha, apabila menundanya itu zakat, an yaumil idi, sampai keluar habis hari id. Tanggal 1 Syawal, beduk maghrib masuk, udah tuh mulai malam takbiran, udah mulai masuk Syawal, terus besoknya lebaran, habis lebaran bayang id, terus sampai maghrib masuk mau ke tanggal 2. Nah hari itu maghrib itu udah habis waktu berzakat yang utama, tinggal waktu haram. Kalau seandainya kita keluarin juga habis maghrib nih, habis maghrib, nggak ada uzur, nggak ada alasan, nggak ada apa, statusnya jatuhnya bukan zakat, jatuhnya qadha zakat, jatuhnya qadha zakat. Kalau menyengaja-ngaja, walaupun dengan membebaskan 1000 budak atau bersedekah 1000 kuda untuk perang fisabilillah, masih nggak bakal membandingin nilai utamanya harta zakat. Tuh, jangan lihat 3,5 liter, jangan. Seandainya diganti dibandingkan dengan membebaskan 1000 budak atau bersedekah dengan 1000 kuda buat perang fisabilillah, itu nggak membandingi fadilah daripada harta zakat. Nah itu waktu haram. Jadi waktu haram apabila sudah habis tanggal 1 Syawal, waktu maghrib. Jadi usahain jangan sampai kelewat sebelum waktu id, waktu fadilah, habis waktu id namanya waktu makruh. Silahkan kalau seandainya mau 2 hari atau 3 hari sebelum id udah bisa rapi zakat tuh, walaupun belum wajib. Kenapa belum wajib tapi udah duluin? Biar tenang, ntar takut ada urusan mau lebaran, ada aja dadakan. Orang perempuan lah belum bikin kue ini kue itu, ntar kadang kala lagi mau ngolah ini mau ngolah itu, mau belanja ini belanja itu, ntar akhirnya zakat belum, belanja belum, nggak keurusan. Mendingan didahulukan walaupun statusnya belum
wajib. Ketika datang udah gugur kewajiban kita. Nah, ini diantara waktu-waktu yang bisa dianggap mengeluarkan zakat. Jadi waktu mengeluarkan zakat terbagi menjadi 5. 1 jawaz, jim pakai jim, jawazun. Yang kedua wajib, yang ketiga fadilah utama, yang keempat makruh, yang kelima haram. Usahain jangan sampai masuk kepada waktu yang dua, yang makruh dan yang haram. Kalau mengamalin sebagaimana yang diamalkan sama putranya Sayyidina Umar, Ibnu Umar, dia 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara. Kemana kita ngeluarin zakat nih? Salurinnya zakat ini dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari referensi ayat ini 8 golongan penerima zakat, bukan hanya zakat fitrah tapi berbagai macam jenis zakat. 8 golongan inilah mustahiknya. Adapun mustahik zakat dari 8 golongan ini utamain yang ada sekitaran lingkungan kita. Walaupun yang 8 ini ada tapi adanya bukan di lingkungan kita, nggak usah dibela-belain jauh-jauh sono kemari. Tapi usahain dari 8 ini yang ada di lingkungan kita. Mana yang 8? Pertama, 1 fuqara, jamak dari kata fakir. Siapa itu fakir? Definisinya, lihat definisinya. Wal fakiru, dan adapun fakir man laisa lahu malun wala kasbun laikun. Yang disebut fakir orang yang padanya tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha yang layak, yaqa'u muqi'an min kifayatihi wa kifayatu mumawwani, yang dengan usahanya tersebut tidak menutupi kebutuhan yang mencukupinya dan juga kebutuhan yang mencukupi orang-orang yang ditanggung jawabnya. Jadi ini orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang nggak punya usaha, orang yang nggak punya harta, atau punya usaha cuman nggak mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung jawab oleh dirinya. Gampang ngomongnya, kebutuhan sehari umumnya rumah tangga kita punya anak 3, suami istri sama anak 3 berlima. Sehari biasanya kebutuhan berapa buat kebutuhan masak makan? Hah? Berapa kira-kira? 10.000. Oh, rumahnya merih-merih amat rumahnya nih. 100 cukup 100. 100 nih 5-5-nya makan nih, nggak ada yang nggak makan nih. Sehari itu pagi sore makan 2 kali ya. 100.000 aman nih. Kebutuhan umumnya 100.000. Kalau sebulan 3 juta. Sebulan, sehari 100.000. Kalau sebulan 3 juta. Ini si fakir ini kebutuhan umumnya sebulan kalau orang bicara kerja boro-boro nyampe 3 juta, nyampe 1,5 juga kagak setengahnya. Paling sekalinya kumpul dihitung-hitung 1 bulan itu dapatnya 1 juta, kadang-kadang 800.000 dapatnya. Ini si fakir, kebutuhan 100 tapi 50% juga nggak nyampe, paling dapat 30.000 sehari, 40.000 paling gedenya, nggak sampai 50%. Kita kebutuhan umum rumah tangga sehari 100.000, si fakir mah mampunya cuma 30.000, kadang-kadang 40, setengahnya aja kagak sampai. Ada usahanya, ada, cuman nggak mencukupi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang-orang yang Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup, bukan kebutuhan gaya hidup. Bukan kebutuhan gaya hidup, paketnya, wifi-nya segala, bukan. Tapi kebutuhan hidup. Mana termasuk biaya kontrakan, biaya belajar, biaya sekolah,
bayaran bensinnya tuh buat belajarnya. Ini termasuk kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan 1 bulan 3 juta, 1,5 juta aja nggak dapat, nggak nemu. Paling dapat 1 juta atau 800.000. Ini kategori orang fakir. Kalau 3.000 lagi nggak dapat juga. Berarti bukan fukoro, namanya pukere. Udah lebihan dari belangsak lah tuh. Kebutuhan 1 bulan 3 juta, 1,5 juta nggak dapatnya paling gope. Itu mah bukan fukoro lagi namanya, pukere. di bawahan fakir. Nah, ini yang pertama, golongan yang pertama. Insya Allah di lingkungan kita mah kayaknya nggak ada, ya, nggak ada yang apa, nggak ada yang fukoro, adanya pukere ya. Lebih parah apa? Insya Allah nggak ada. Nah, ntar yang kedua baru miskin. Nah, miskin rada mendingan, lebih tinggian dibanding apa? Dibanding fukoro. Kalau saya lihat tampang-tampangnya kayaknya masuk semua ini. Nah, kalau miskin itu beda lagi definisinya. Ntar panjang lagi dah, cukup dah. Terusin lo. Wala yamna'u al-faqru, dan tidak menjadi terhalang sebutan definisi fakir ini maskanuhu wa thiyabuhu walau litajamuli. Rumahnya gede, 2 tingkat lagi, latarnya halamannya luas, kita buka pagarnya aja masuk rumahnya sampai ngos-ngosan. Emang peninggalan warisan babanya dulu, orang dulu ya nggak tinggalin, kita masuk rumahnya nih seablak-ablak, rumahnya dalam jauh banget. Di rumahnya orang susah, nggak ada apa-apa. Maskanuhu, tempat tinggalnya, wathiyabuhu, dan pakaiannya, walau litajamuli fi ba'di ayyami sana, walaupun dia punya pakaian untuk hari-hari tertentu dia bisa berhias. Ketika acara kondangan punya pakaian yang pantas, ketika acara-acara yang resmi dia bisa memantaskan aja. Ada pakaiannya yang layak buat ngikutin acara-acara tersebut. Cuman buat hari-hariannya kagak nemu. Ini nggak menjadi terhalang untuk didefinisikan sebagai orang fakir. Jadi nggak jadi alasan tuh. Wah, jogrok no mobilnya 3, bangkai semua 3-3-nya. Nggak ada yang jalan, rusak semuanya. Rumahnya gede, halamannya luas, nggak jadi halangan. Nanti ada kalanya nih orang wajib zakat ketika datang nisab, cuman mustahik zakat. Ada kalanya nih orang wajib zakat ketika nisab, tapi dia juga mustahik zakat. Bisa jadi hartanya ada, cuman susah diambilnya, sengketa tanahnya. Cuman ketika hasil wajib zakat. Ada juga orang nggak sampai nisab, tapi nggak masuk mustahik zakat, walaupun punyanya kampak sama tali. Orang tukang nebang pohonan, saban sehari proyeknya nggak keluar dari sejuta, nggak kurang dari sejuta. Kalau sehari 2 pohon, 3 pohon, bisa kayaan dia sama kita. Modalnya apaan? Kampak sama tali, godot sono, godot sini. Tuh borong lagi di depan rumah aja tuh 1,5 tuh, pohon jamblang gitu doangan. Tuh dikerjain berapa hari? 2 hari. Itu 1 rumah aja tuh ditinggal dulu tuh, habis rubuh tuh dia pindah lagi tempat lain. Dia bisa jadi bukan mustahik zakat, cuman dia malah bisa jadi wajib zakat, walaupun hartanya cuman gergaji matali sama tambang dong, kampak. Jadi orang yang rumahnya gede tapi wajib menerima tapi mustahik zakat, orang yang cuman punya tambang sama kampak malah wajib zakat, tergantung situasinya. Jadi nggak menjadi penghalang untuk didefinisikan fakir ketika seseorang tidak punya harta yang cukup atau usaha yang bisa menutupi kebutuhannya. Seandainya pun dia punya usaha yang cukup tapi usahanya bukan yang halal, ini juga termasuk kategori fakir. Punya si usaha, punya, cuman usahanya bukan yang halal, nggak punya usaha yang halal, adanya usaha yang haram. Usaha yang halal nggak menutupi kebutuhannya, adanya usaha yang
yang haram, statusnya juga namanya fakir. Yang dianggap nggak fakir itu ketika usahanya benar-benar usaha yang halal. Wa afta ba'dhum annahu liyal mar'ati laiki biha al-mutajadul litazini bihi adatan. Seandainya pun tuh orang walaupun statusnya fakir tapi istrinya atau anak-anaknya pakai emasnya yang secara adat umum normal wajar itu memakai emas 1 gram 2 gram dipakein, namanya anak perempuan atau istri memang dihias sebagai hiasan, ini pun enggak menjadi status halangan untuk tetap disebut sebagai orang fakir, karena ini tetap mustahik zakat selama pakai emasnya secara adat normal. Kalau pakai emas 50 gram sih udah nggak wajar tuh, udah nggak normal, bukan mustahik zakat. Tapi kalau pakai emas yang normal, cincinnya pakai emas, antingnya pakai emas, tangannya pakai emas, tapi normal wajar, ini mah tetap nggak jadi penghalang untuk disebut fakir. Wala yamna'u fakruha, dan tidak terhalang untuk disebut fakir. Wa sawwabahu syekhuna, dan telah membenarkan akan pendapat yang demikian syekhuna oleh guru kita Imam Bukhari dan Muslim. Wal miskinu man qadaru ala malin wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah sekalian, sedikit memberikan tazkirah. Insyaallah besok malam Jumat, malam 12 Rabiul Awal ya, malam 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selayak dan sepatutnya kita sebagai orang Islam ikut meriahkan, ikut meramaikan, dan ikut gembira tentang kembali datangnya malam 12 Rabiul Awal. Karena dengan gembira ini salah satu amalan yang bisa menjadi modal buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ditampakkan oleh pamannya sendiri, Abu Lahab ya. Abu Lahab pamannya Rasul luar biasa memusuhi Rasul, bahkan sampai ditulis dalam Al-Quran tabban laka bilhab. Tapi dapat dispensasi dari Allah gara-gara gembira lahirnya Rasulullah, dengan mengundang orang makan di rumahnya, membebaskan budak tawanannya, dia dapat kemurahan dari Allah, enggak diseksa setiap hari Senin. Itu Abu Lahab dapat kemurahan dari Allah, setiap hari Senin enggak diseksa sama Allah, gara-gara girang sama apa? Lahirnya Rasul. Nah, kebiasaan orang dulu ketika datang bulan Maulid juga pada menghias rumahnya, bebenah, mantesin, karena berharap didatangi oleh Rasulullah. Nah, saya sengaja mengingatkan biar jangan sampai disia-siakan menghidupkan malam 12 Rabiul Awal. Silahkan bagi yang bisa membaca Quran, baca Quran. Bagi yang bisa zikir silahkan. Tapi buat jamaah yang mau punya keluasan waktu, saya ngajak menghidupkannya di majelis saya MHC malam Jumat besok. Jadi biasa kegiatan riyadhah, besok mau dibikinin baca Maulid besok malam malam 12 Rabiul Awal. Jadi buat teman-teman yang punya keluasan waktu, nggak ada punya kesibukan, yuk sama-sama kita tunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyambut, dengan berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Kenapa kita perlu? Penting karena ada jaminannya dengan girangnya aja ya. Giliran lahir ulang tahun anak kita luar biasa, masa giliran lahir Rasul dibiasa-biasain aja? Jangan sampai. Bahkan kita nggak sayang ngeluarin duit untuk apa? Untuk ulang tahun anak kita, dipestain luar biasa, dibeliin macem-macem, duit jutaan udah nggak ada artinya buat kebahagiaan anak. Tapi giliran Maulid Rasul, masing-masing pada tahu sendiri dah. Jadi saya ngajak masing-masing biar bisa sama-sama kita menghidupkan malam 12 Rabiul Awal agar keberkahannya kembali pada diri kita masing-masing. Rabbin fa'na bima 'allamna bi'ilmina ladzi yanfa'una rabbi
wakina wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana al-amana ya Rabbana engkau manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga hingga paham ilmu agama. Kami tawasul dengan pengajaran, semoga Allah memberi rizki, kemudahan dan kedamaian.